Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillah pemuda pecinta ayam pelung Indonesia sekarang lagi berkunjung ke Baraya Pelung Gatra, yang memang Baraya Pelung Gatra ini satu, beliau sudah mempunyai channel baik itu YouTube dan seluruh media sosial, ntar di deskripsi ada di bawah. Dan yang kedua, ini akan saya perkenalkan ya, pemilik Baraya Pelung Gatra yang sebelah sini yaitu Kang Ginan gitu, Kang Ginan, dan yang sebelah sini Kang Hilmi. Beliau peternak muda-muda, ya paling muda. Beliau juga bukan hanya sekedar berternak, tapi beliau juga sering kontes gitu. Bahkan beliau sering menyandang gelar juara, baik itu di kelas latber, kelas mober, ataupun di kelas nasional. Boleh disebutkan mungkin salah satu yaitu Radio Galau, dan Radio Galau itu milik asli dari Baraya Pelung Gatra itu. Kita berdua gitu. Ya, kita berdua di sini. Nah, mungkin salah satu pertanyaan dari pemuda pecinta pelung Indonesia, apa yang sudah dihasilkan oleh Baraya Pelung Gatra mengenai Radio Galau, baik itu dari segi kontes ataupun segi peternakan gitu. Silakan. Yang pertama bisa mengharumkan nama baik sang peternak. Ya. Terus bisa menambah ekonomi. Oh iya. Ekonomi bisa ya, alhamdulillah gini-gini juga bisa nikah, ladang Radio Galau, hasil dari Radio Galau, alhamdulillah ya, tidak menutup gitu. Bisa membiayai istri kuliah, alhamdulillah. Buat ekonomi ya sungguh sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Bahkan ada isu-isu Kang Hilmi juga berangkat ke Tanah Suci itu ada sedikitnya ada dana dari ayam pelung mungkin. Ya. Alhamdulillah. Tabungan dari hasil ini sedikit-sedikit menjual anakan kayak gitu kan ya. Lumayan ditabung ya bisa buat bekal umroh. Alhamdulillah. Kalau Radio Galau itu dulu belinya berapa? Terus terang saya dulu beli 5 juta. Oh, 5 juta. Ya. Dari Pak Ujang Suryaman. Dulu itu patungan 2,5 juta. Modal nekat kayak Modal nekat. Modal nekat. Ini kan pengangguran, Pengangguran, tapi semenjak bergelut di ayam pelung ya cukup membantu dalam segi ekonomi, dan yang paling utama itu ya kepuasan ya. Ini kan kalau ayamnya jadi juara itu kan kepuasan kita itu hebat gitu. Lega ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada penerus Radio Galau dari anakan ataupun cucu ataupun kerabatnya sampai saat ini yang sudah terpantau gitu? Kalau masalah anakan Radio Galau itu banyak anak Radio Galau, cuman kita jual. Banyak yang booking segala macam ya jual, paling ya sisa sedikit-sedikit, dan ya terahnya kita kembangkan, kita manfaatkan, dan kita bawa kontes. Ternyata adalah beberapa yang memang bisa meneruskan perjuangan dari kakeknya. Alhamdulillah. Ya salah satunya ayam kami ada si Manggala Gordon gitu kan, yang meneruskan perjuangan dari leluhurnya. Kalau mungkin Gordon meliputi seputar dunia ayam, spesifiknya Gordon, apa keunggulan Gordon dari Radio Galau? Kalau ini mau dibalah Mas? Hah? Bahas aja. Sebenarnya kalau kita ingin mencari ayam seperti Radio Galau itu cukup sulit ya. Pertama cukup sulit. Kenapa? Kalau dari segi dasar suara, Radio Galau itu masih banyak yang mengalahkan. Dari dasar masih banyak yang mengalahkan. Dari segi angkatan banyak yang lebih bagus.
Dari segi volume banyak yang lebih besar. Oh, Dari segi ujung banyak yang lebih mewah. Dari segi bitu banyak juga yang lebih mewah. Iya. Tapi kok kenapa radio galau itu selalu di atas? Ya minimal ke 1, kedua atau ketiga iya. gitu. Kenapa kok bisa selalu juara di 3 besar, bahkan maksimal juara ke 1? Iya. Gitu. Karena radio galau itu komplit. Jadi kadang-kadang kan ayam gini, angkatannya mewah, Iya. cuman bitunya nggak panjang Oh. atau kurang Nahan ngembung, gitu ya. nahan bitunya. Atau misalkan angkatan mewah nih, Iya. nahan bitunya bagus, ujung nggak ada. Oh. Radio galau ini komplit, jadi semua punya, dasar cukup, Ya. angkatan cukup, durasi cukup, ujung cukup, bitu cukup, jadi semua punya. Sehingga itu yang menjadi menurut saya pertimbangan juri kenapa ayam ini selalu di atas dari segi prestasinya. Karena semua kategori dari angkatan, tengah, ujung, irama, keserasian, rasa, sari, segala macam itu ayam radio galau punya. Kalau ada sebagian kan ayam itu angkatannya bagus, ujung nggak ada kayak gitu. Jadi layak lah satu ekor ayam itu yaitu radio galau menjadi imam gitu. Iya, ya imam karena kita menentukan karena juri yang saya tahu ya, Ya. juri menentukan juara ayam itu enggak dari satu aspek doang. Oh, Jadi semua aspek itu diperhitungkan. Yang tadi angkatan, tengah, ujung, irama, keserasian gitu. Ditambahkan radio galau ini lagunya itu mewah, lagunya. Jadi kalau biasanya bitu itu kalau nggak di awal atau gimana ya, kalau si radio galau kan nengahnya itu benar-benar nengah gitu. Memposisikan Memposisikan bitunya itu pas. Emang bitunya berapa detik itu menahan bitunya itu kalau Kisaran. kebiasaannya Ya. 6 detik. Oh, 6 detik. Cuma kalau lagi perform bener-bener itu ayam 8 detik gitu. Menahan bitunya. Cuman kebanyakan keseringan nahan bitu di 6 detik. Di 6 detik. Kalau kalkulasi dari angkatan sampai ke ujung berapa durasi radio galau? Kira-kira kalau sekitar 15 detik. 15 detik dari mulai angkatan, tengah, ujung gitu. Berhubung sekarang radio galau sudah tiada, Ya. apakah ada di Baraya Pulung Gatra yang suka dikonteskan dari sekarang? Ya, ada pasti. Ya, salah satunya mungkin Salah satunya si Gordon. Terus Kalau Gordon itu keunggulannya gimana tuh Gordon? keunggulan Gordon mau dijelaskan sama Aginan? Aginan? Jelaskan saja. Jelaskan. Canda tawa dulu Kenapa guys. kamu mau menjelaskan? Isinan. Di sini. Sinan, cina guys. Jadi kalau Gordon ya, Ya, apa keistimewaan dari si Ya, Gordon? ya, Kalau keistimewaan dari si Gordon termasuk ayam yang langka menurut saya. Kenapa ayam ini langka? Karena ayam ini pertama kita bahas dulu dari segi dasarnya dulu. Ya. Jadi ayam ini suaranya dalam. ya. Jadi dari angkatan itu apa mepeg itu ya? Mepeng itu. Mepeng. Apa ya? Padat. Jadi Hmm. angkatannya itu padat, vokalnya bener-bener Jadi cari ayam itu yang harus bener. Kalau vokal kan ada dasar, Ya, ada angkatan, ada vokal. ada vokal. Nah, kalau dasar itu ya, yang saya tahu ya, Ya. dasar itu tekanannya, Hmm. tekanan suaranya itu kan dari awal sampai ujung itu tekanan suara dari awal sampai ujung. Oh, Kalau yang saya tahu itu dasar itu. Apakah dasarnya di dalam, di luar kan gitu. Kalau angkatan itu ngangkatnya awalnya itu. oh, Itu iya, angkatan. Angkatannya bisa kukudur, kekelur kan kayak iya. gitu. Oh, iya. Kalau vokal di U apa di O? Kayak gitu. Simpel ya vokal. Simpel Simpel. vokal itu kalau gak U, O, kalau gak O ya bisa Gerewek. I mungkin ya. Iya. I atau mungkin ya gitu. Seperti ayam kampung Nah. kan? Gitu. Nah, kalau si Gordon ini tuh bener-bener vokal dari segi vokal. Dari segi dasar di dalam. Dan di dalam dasarnya di dalam. Terus angkatannya ancah. Oh, anca. Angkatannya itu jadi nggak terburu-buru. Nggak terburu-buru. Ya, dari segi itunya.
Kemudian dari segi bitu ada gitu. Memang durasinya pendek sekitar 10 detik. Ya. Cuman jarang ayam yang durasi 10 detik memanfaatkan durasinya sebaik mungkin. Itu jarang. Meskipun 10 detik tapi lengkap gitu. Tapi semuanya lengkap, semuanya ada. Itu jarang. Biasanya ayam 10 detik itu nahan bitunya pendek, Ya. Molek. ngolek Ngolek. dan ujungnya nggak ada Oh, enggak ada. biasanya. Cuma kalau si Gordon ini durasi yang 10 detik itu dia ayam ini memanfaatkan semaksimal mungkin. Biar dia tahu ya, kalau bahasa manusia. Ya, ya. Si ayam tahu saya ini punya durasi segini nih. Ya. Cuman dia memanfaatkan gak mubadir gitu. Iya, iya. Si durasi itu gak mubadir. Jadi angkatan, tengah, ujung, irama, keserasian itu dia manfaatkan sebaik mungkin dengan durasi yang 10 detik. Itu yang menurut saya ayam yang membuat langka, ditambah paruhnya itu kan nempel gitu, Nempel, apa ya? mingkem. Itu udah dari lauhil mahfudnya. Mingkemnya itu udah dari lauhil mahfudnya. Biasanya kan ayam bukan setting-settingan. Ayam kan kalau misalkan pertama kalau belajar mingkem Ya. udah agak umuran kan terbuka terbuka. Kalau itu kan karena sering disuap begitu kan, dibuka-buka itu kan ngaruh. Ngaruh. Sehingga suara itu kan keluar terbuka. Jadi si paruh itu kalau udah suara tuh jadi gini, dari asalnya gini jadi gini. Kalau si Gordon mau digini ya gini terus, tetap mingkem karena emang udah taklidnya kayak gitu. Iya, iya. Itu jarang lah ayam saya kayak gitu menurut saya. Emang si Gordon prestasinya udah sampai sejauh mana gitu? Dari Sejauh mana? kontes di mana dan menyandang juaranya keberapa gitu si Gordon? Mau dibahas? Ya. Pertama Gordon itu kontes di Garut, memang belum juara. Memang belum bisa bersaing waktu itu. Ya. 5 kali belum bisa bersaing. Ya. 5 kali memang belum bisa bersaing. Terus ada kontes di Ciamis, kontes jenjang, Ya, tingkat ya, jenjang. ya. Nah, alhamdulillah Gordon masuk juara ketiga, peringkat ketiga. Kan itu kelas umum, gak ada kelas bintang, gak ada kelas jenjang kan. Ya, ya. Jenjang kan Jenjang, namanya juga, kan. iya. Terus lanjut kontes di Bandung di acara kan Kira Artafak. Kiara Artafak. Iya. Itu di Perang Bintang juara ke-8 kalau nggak salah, kalau nggak lupa saya. Iya. Ke-8. Lanjut di kontes Tasik. Di Tasik di Pamijahan, Bantar Kalong. iya, iya, Itu iya. juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kelas apa itu? Kelas umum. Kelas umum. Ya, dewasa lah. Emang Gordon udah berapa usia nih? Usia 1 tahun lebih lah. Oh, udah 1 1 tahun lebih. Ya, lanjut prestasinya apa lagi? Di mana Dini? Di Malangbong. Di Gatra ya, Di bahkan di Gatra, Gatra ya. juara 1 ya, kelas Ya, bintang. Kelas bintang. Kemarin masuk nggak? Kemarin kontes nasional. Kontes nasional. Alhamdulillah. Cianjur. Cianjur, Komunikasi Cup, Komunikasi Komunikasi. Iya, Masuk juara 6. Alhamdulillah. Itu pun ya kurang maksimal ayamnya. Oh. Baik, bisa diterangkan bagaimana mengurus Gordon sebelum kontes? Mengurus Gordon sebelum merupakan. Ya, baik itu dari segi pakan ataupun segi setelan tembolok ataupun apalah gitu. Sebenarnya kalau dalam merawat ayam itu pakan pertama benar-benar alami ya. Ya. Alami, benar-benar mengutamakan ekstrak nabati, bukan ekstrak hewani. Iya. Gitu kan, ada ekstrak nabati, ada ekstrak hewani. Pertama itu dulu. Apa fungsinya? Supaya ayam ini bisa berumur panjang, nggak gampang terkena penyakit kan Awet gitu. lah. Awet. Jadi kita benar-benar menggunakan ekstrak nabati. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, Ya. settingannya aja ya. Ya, Settingan settingannya pas aja. kontes. Settingannya itu kalau Gordon saya buka aja simpel Ya. pakannya. Ya, ya. Pertama dedak, Ya. komposisinya dedak, nasi, Ya. tahunya cuma sepotong ya. Oh, iya, ya. Tahunya sepotong. Udah segitu. Caranya gimana tuh Nah, mengaplikasikannya? Mengaplikasikannya biasa lah.
nasinya di ini dulu biar apa disebutnya, dipasak dulu Ya, sampai Mendidih, mendidih, ya. masukkan dedaknya, Secukupnya kemudian mungkin ya. secukupnya, kemudian dikocek-kocek, teksturnya itu seperti dodol. Teksturnya seperti dodol, kemudian ikat ya, kemudian kita dinginkan. Sesudah didinginkan itu, nah sudah dingin baru dimasukkan tahu. Tahunya jangan satu tapi setengahnya, setengah tahu. Kemudian diremas pakai tangan, lalu dimasukkan ke ayam, disuap. Karena si Gordon itu kalau makan sendiri cuman cemeng, susah. Jadi harus disuapin biar langsung cepet gitu. Disuapin sebesar apa, kelingking segini ya. Dimasukin temboloknya itu setengah. Temboloknya setengah. Sesudah temboloknya setengah, kasih pisang. Pisang apa tuh namanya? Pisang kepok. Pisang kepok, kasih pisang kepok setengah. Kasih pisang kepok setengah, lalu kasih air minum larutan satu tutup botol. Kasih larutan satu botol, kemudian dibuka, diliarin. Jadi diumbar biar rileks, biarin. Kemudian nanti sekitar 10 menit lagi mau naik, ayamnya diambil, dibilas sampai bersih, dimulai dari muka, kaki, ekor segala macam, mulai dimasukkan ke kisah, ditutup, persiapan ayam mau naik ke Aceh. Gitu. Insya Allah pakan alami tanpa ada macam-macam, tapi hasil cukup. Harapan ataupun keinginan kepada pelungers pemula gimana? Harapan mau dimaginan Boleh dari Kang Ginan ataupun Kang Hilmi juga. Sayangnya harapan dari saya untuk para pelungers yang baru lah, Ya, maksudnya pemula. pemula lah, harus rajin-rajin belajar sama yang lebih senior gitu, yang lebih sering ke lapangan, yang udah teruji ayamnya berprestasi, sering mendengarkan suara ayam itu yang bagus gimana gitu. Terus harus ada keberanian, kemauan ya untuk beli ayam yang bagus gitu. Percuma kalau beli ayamnya yang murah-murah gitu, hasil nggak akan memuaskan nanti ke depannya gitu. Ya, ada tambahan Kesan ataupun pesan gitu, pesan buat pelungers pemula. ya, buat pelungers pemula. Harapan ya, Harapannya gimana? harapan saya buat pelungers pemula itu jadi gini, biasanya kan pelungers pemula itu, jadi harapan saya ketika seorang pelungers pengen membeli ayam, pertama itu jangan so tahu. Jangan so tahu. Coba diskusi dulu, musyawarah dulu dengan para senior. Pertama itu. Jadi jangan mentang-mentang ini ayam bagus menurut dirinya sendiri. Betul. Jangan. Karena dia tidak tahu apa ayam ini ayam dopingan. Apa ayam ini benar-benar layak dengan harga sekian umpamanya, kan tidak tahu. Lebih baik kita musyawarah dulu dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman gitu. Kalau sudah hasilnya musyawarah, oh ini layak nih dengan harga segini kan, nanti biarkan ketipu juga gitu. Yang pertama dari segi beli ayam. Kemudian lanjut dari segi perawatan, usahakan sealami mungkin, karena tujuannya memelihara ayam pelung itu, kita itu jangan salah niat, jangan hanya sekedar ingin juara, tapi kita ini harus benar-benar punya niat ingin melestarikan budaya plasma nutpah kita, asli Indonesia itu harus tujuannya ke sana. Lalu lalu dari segi materi ternak materi ternak itu harus benar-benar itu betinanya yang bagus juga. Jangan misalkan pejantannya bagus, betinanya yang biasa-biasa. Misalkan kedua-duanya itu benar-benar memiliki terah yang bagus. Jadi ayam yang memiliki terah bagus belum tentu bagus.
Sementara ayam yang bagus itu pasti terah bagus. Iya. Gitu. Kalau ditelusuri pasti turunan juara. Iya, iya. Gak mungkin ada ayam bagus bukan turunan juara, gak mungkin. Gak mungkin. Pasti hanya saja mungkin tidak tahu silsilahnya saja. Iya, iya. Pertama saya punya Radio Galau. Iya. Radio Galau kan nggak juara bapaknya. Bapaknya bukan ayam juara. Tapi kok bisa anaknya juara? Ternyata kakeknya yang juara. Gitu. Ya, ternyata kakeknya yang juara. Jadi ayam bagus itu pasti keturunan juara. Mau bapaknya, mau kakeknya, mau buyutnya itu pasti di atasnya ada. Gak mungkin menurut saya ayam bagus itu bukan terah juara. Cuman ayam terah belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Mimilikan gitu. Tapi ayam bagus tentu terah. tentu terah pasti. Pasti. Saya berani jamin itu. Berani jamin gak mungkin ada ayam bagus bukan terah. Saya berani jamin. Bisa dari nasab bapaknya atau dari ibunya. Oh, iya, Gak mungkin. Dari keduanya gak ada terah sama sekali, gak mungkin. iya. Saya bisa berani jamin itu. Iya, iya. Nah, mungkin cukup dulu sekian dari silaturahmi kami ke Baraya Pelung Gatra. Di sini juga menyediakan ayam-ayam dari mulai telur yang belum fertil, yang pasti akan insya Allah dijamin fertil karena pasti terpacak di sini. Yang kedua dari segi anakan DOC ada, dari segi dari mulai umur 1 bulan ataupun 1 hari ataupun 2 hari juga masih ada di sini, sampai ada yang udah siap ke lapangan ke kontesan di sini ada, ataupun bahkan jaminan juara ada. Terus ayam yang sudah juara yang ada di sini pasti akan dijual gitu. Kalau budget hubungi di sini ada di deskripsi nanti. Deskripsi atau Dan jangan lupa, mungkin catatan dari saya pribadi, membeli ayam pelung itu sesuai kualitas. Kualitas gimana? Ya menyesuaikan dengan budget, menyesuaikan dengan harga. Tidak akan mungkin seekor ayam pelung yang bernama Gordon dijual 300.000 gitu. Tidak akan mungkin gitu. Nah, ya minimal 30 juta. Minimal 30 juta. Minimal. Sudah buka harga nih, buka-bukaan nih, buka harga. Gordon bisa dipikirkan kembali oleh Baraya Pelung Gatra di harga budget 30 juta gitu. Dengan dan layak, harga 30 juta itu tersuarai lah dan terprestasikan oleh Gordon. Layak seorang Gordon dipampangkan ataupun dibanderol 30 juta. Nanti suaranya di ini kan? Ya, suara Gordon sebelum ke kontesan dan suara Gordon di kontesan pasti ada gitu. Silakan dengar dan jangan lupa subscribe Pelung Pemuda Pecinta Pelung Indonesia, nyalakan lonceng dan notifikasinya. Berikut juga YouTuber channelnya yaitu Baraya Pelung Gatra, dan mungkin bisa di komentar ditanyakan apakah ada kesulitan di dalam berternak ayam pelung ataupun di kontesan. Insya Allah ataupun memelihara ayam pelung, insya Allah kita akan jawab menurut versi kita gitu, menurut versi kita. Kalau cocok ya alhamdulillah, kalau gak cocok itu kan memang versi kita yang sudah dialami oleh kita. Ya mungkin cukup dulu sekian. Terima kasih Baraya Pelung Gatra ya sudah bisa podcast ataupun membagi ilmu kepada kita, kepada pemula. Semoga sukses, semoga terus sukses, terus bisa maju dalam beternak ataupun kontes ayam pelung, bahkan mudah-mudahan bisa haji. Amin. Hasil ayam ya. Hasil ayam. Bisa buat rumah. Bisa buat rumah. Kawin lagi. Kawin lagi, mau keranda, mau ke perawan. Oke, gas. Ini Punya uang bebas. Punya uang bebas. Gitu. Ini kan berjaya. peternak ataupun kontestan yang masih muda-muda dan masih tampan-tampan gitu. Segar. Ngejehna lah, pengker gitu. Masih segar. Wandian tilu deui. Masih kuat gitu, masih kuat ya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.